Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniati. Nomor induk kemahasiswaan 20 200 10 10 4105. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana pengertian produksi dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barangnya yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Yang dimaksud dengan barang atau jasa mempunyai nilai objektif adalah kesanggupan barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya, sepiring nasi dapat memenuhi kebutuhan manusia akan makanan. Sedangkan nilai subjektif artinya diberikan seseorang kepada suatu barang tertentu untuk memuaskan kebutuhannya. Ada beberapa faktor produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua sumber daya modal, yang ketiga keterampilan pengusaha, di mana sumber daya alam yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Yang ketiga yaitu sumber daya modal, di mana sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang, jasa, atau selanjutnya. Contohnya seperti uang, tanah, mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Yang keempat yaitu keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan yang mengambil keputusan, serta berani menanggung segala risiko. Pengertian distribusi. Distribusi di sini adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen di sini adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Fungsi distribusi. Sebagian besar barang-barang dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan proses yang panjang. Tempat tinggal konsumen tidak selalu berada dalam waktu wilayah dengan produsen. Tempat tinggal konsumen tidak sama, tetapi terpisah-pisah. Oleh karena itu, untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen, kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, maka barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Ada beberapa saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi menurut Vernon dan Josken, sebagaimana dikemukakan oleh Winatar Putra. Jenis saluran distribusi berdasarkan inisiatifnya dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk inisiatif, bentuk selektif, dan bentuk eksklusif, di mana bentuk inisiatif itu yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang dimanfaatkan satu perantara dalam sejumlah kecil pengecer.
Yang ketiga yaitu bentuk eksklusif, yaitu seluruh distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat untuk mengalami produk. Saluran distribusi yang sekarang ini kita jumpai dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung, di mana saluran distribusi langsung dari produsen dan konsumen biasanya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Misalnya seorang petani menjual berasnya kepada konsumen dengan cara dibawa sendiri ke pasar, atau peternak penghasil suatu menjual susu menjualnya sendiri dengan cara pergi ke rumah-rumah dengan sepedanya. Dan saluran tidak langsung yaitu dibagi menjadi dua, yaitu dari produsen ke pengecer ke konsumen, dan dari produsen ke grosir ke pengecer dan ke konsumen. Langkah-langkah distribusi. Yang pertama itu grosir, angan, dan pedagang enceran. Di mana yang dimaksud dengan grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali, terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Grosir di sini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyebarkan barang produksi. Grosir merupakan sumber pasokan yang penting bagi pengecer. Yang kedua yaitu agen. Agen adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Agen biasanya dibayar dengan suatu komisi berdasarkan volume penjualnya. Yang ketiga yaitu pedagang enceran. Pedagang enceran di sini adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dan produsen atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. Pedagang enceran meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang dan jasa untuk konsumen terakhir. Alat-alat distribusi terbagi menjadi tiga, yaitu alat pengangkut, alat penyimpanan atau gudang, dan alat promosi. Di mana yang dimaksud dengan alat pengangkat ini berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu ke tempat lainnya. Yang kedua itu alat penyimpanan, di mana atau gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang-barang yang belum tersalurkan. Yang ketiga yaitu alat promosi, di mana alat promosi ini sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Melalui promosi diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen tertarik sehingga konsumen dan minat untuk membeli. Pengertian konsumsi. Konsumsi di sini adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Setiap hari manusia berkonsumsi baik berupa barang atau jasa. Berkurang atau hilangnya guna barang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan konsumsi. Yang pertama, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, penghasilan atau pendapatan. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang di sini adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain. Nilai tukar. Nilai tukar yang dimaksud di sini adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Nilai tukar ini dapat dibagi menjadi nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Nilai tukar objektif adalah kemampuan suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain. Misalnya,
satu sepeda motor dapat ditukarkan dengan 3 televisi. Nilai tukar subjektif di sini adalah arti yang memberikan oleh seseorang terhadap suatu barang, dan setiap orang dapat berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan, arti yang diberikan oleh setiap orang berbeda mengakibatkan nilai barang yang bersangkutan menjadi berbeda pula. Misalnya, seseorang menganggap bahwa handphone itu sangat berarti sehingga memiliki nilai yang tinggi, sehingga tidak boleh jika hanya ditukar dengan sebuah radio. Nilai pakai. Nilai pakai di sini adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif, di mana nilai pakai objektif ini adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, listrik memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk penerangan, nilai pada subjektif ini adalah arti yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai pakai subjektif untuk setiap orang dapat berbeda, sehingga terhadap barang yang sama nilai yang diberikan tidak sama. Misalnya, cangkul bagi seseorang petani merupakan barang yang penting sehingga mempunyai nilai pakai yang tinggi, sedangkan cangkul bagi seorang guru merupakan barang yang kurang berarti karena kurang berguna. Mungkin itu saja penjelasan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Mohon dan kurangnya dimaafkan. Saya akhiri ucapan, wallahumma fiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.